Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak Ibu yang mulia, yang dirahmati Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, kita sekarang ketemu pada pertemuan ketiga. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang mau kita bahas kali ini adalah berbicara tentang pure sejarah desa. Jadi maksudnya kemarin kan saya sudah memperkenalkan sedikit tentang apa itu fungsi desa, kemudian apa itu ciri-ciri desa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya pengen memperkenalkan sama teman-teman sejarah pemerintahan desa. Artinya di sini saya ingin menjelaskan ini awal mulanya ini kenapa ada desa di Nusantara itu, kenapa, sejak kapan si desa itu ada, kemudian bentuknya dari periode ke periode itu seperti apa. Nah, nanti akan saya jelaskan secara perlahan kepada teman-teman terkait materi tersebut. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang juga menyaksikan di luar mahasiswa Uniba. Saya harap materinya bisa bermanfaat buat teman-teman, sedikitnya untuk diri sendiri dan sebesar-besarnya adalah untuk nusa dan bangsa. Baik Bapak Ibu, saya ingin share sedikit slide yang sudah saya buat, yakni slide perihal sejarah pemerintahan desa. Oh ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah ada ya di slide-nya, di screen-nya teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah masuk pertemuan 3. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu mengenai desa di masa pemerintahan kolonial. Saya tak pernah bosan mengulang sama teman-teman bahwa pada prinsipnya desa itu lebih duluan ada dan lebih tua dari eksistensi republik. Sebelum Republik Indonesia berdiri, baik secara de facto maupun secara de jure, desa itu sudah ada bahkan sejak masa kolonial. Namun jauh sebelum masa pemerintahan kolonial, desa juga pada prinsipnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yakni sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Anda bisa bayangkan. Jadi kisaran abad ke mungkin 12 dan 13 itu disebutkan bahwa desa itu sudah ada. Saya perlu jelaskan bahwa sejarah itu kan prinsipnya fleksibel ya. Artinya data yang ada sekarang belum tentu saklek benar sampai selamanya. Bisa jadi akan ada temuan-temuan baru ke depannya ketika ada riset-riset baru yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di masa yang akan datang. Cuman sejauh ini teman-teman, berdasarkan catatan sejarah, salah satunya adalah seorang ahli purbakala Belanda. Beliau menemukan prasasti yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 atau sekitaran tahun 1350 Masehi. Nah, beliau menginformasikan adanya keberadaan desa. Nah, prasasti tersebut menginformasikan tentang adanya desa Walandit dan desa Himat. Desa Walandit dan Himat ini berada di sekitar Kediri. Jadi pada masa kerajaan Jenggala. Mengacu kepada data yang sudah dilakukan berdasarkan studi literatur, disebutkan bahwa kedua desa tersebut dalam prasasti tersebut bersengketa, khususnya perihal status desa Walandit. Nah, para pejabat desa Walandit menegaskan bahwa desa Walandit adalah desa di bawah wilayahnya, sedangkan desa Himat juga mengklaim wilayah tersebut. Nah, kemudian di bawah wilayahnya perselisihan ini kemudian dibawa ke sidang pengadilan kerajaan Jenggala, Kediri. Nah, pada akhirnya berdasarkan kasus sengketa antara kedua desa, susunan pemerintah desa pada saat itu langsung di bawah kerajaan atau pusat. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah nonton Naruto itu kan ada desa Hokage, kemudian desa Pasir, kemudian desa banyak lah pokoknya. Nah, itu kan langsung ke pusat, ke negara api. Nah, sama teman-teman,
pada masa itu juga desa itu langsung di bawah kerajaan atau langsung di pusat. Tidak ada wilayah semacam kabupaten atau provinsi di atas desa seperti yang sekarang ini berlangsung. Jadi perlu diingatkan bahwa pada masa awal berdirinya, pada masa awal munculnya terminologi desa itu, desa langsung bertanggung jawab ke pusat, tapi tanpa adanya perantara kabupaten maupun provinsi. Nah, teman-teman, pasca kedatangan Belanda dan VOC sekitaran 1593 atau 4 sampai 1602, VOC datang 1602 ya, Hellenic East Indies Company. Nah, pada masa kedatangan keduanya, kerajaan Nusantara satu persatu kemudian menyerahkan kekuasaannya pada VOC. Nah, perlu teman-teman pahami berdasarkan kajian-kajian sejarah lainnya, VOC itu pada prinsipnya bukan representasi dari kerajaan Belanda, tapi VOC itu merupakan gabungan kongsi-kongsi dagang atau apa ya namanya, para sembilan naga lah menurut di Belanda. Nah, mereka bikin saham, bikin perusahaan yang bergerak di monopoli rempah dan lain sebagainya terkait eksploitasi wilayah. Nah, namun VOC itu punya hak spesial, yakni penguasaan armada militer. Itu makanya kemudian VOC itu bisa bermanuver baik di Maluku, kemudian juga bermanuver di Banten dan lain sebagainya karena mereka punya hak untuk pengelolaan armada militer. Nah, kerajaan Nusantara satu persatu menyerahkan nih kekuasaannya pada VOC. Terus panjang, VOC bubar tahun 1799, baru pada tahun 1854 berdasarkan konstitusi kerajaan Belanda kemudian diberlakukan Indisch Staatsregeling. Apa sih itu IS? Nah, nanti kita akan bahas tentang IS secara mendetail. Disebutkan dalam pasal 71 atau pasal 128 IS sudah mulai ditegaskan tentang kedudukan desa. Nah, apa kedudukannya? Yang pertama adalah bahwa desa yang dalam peraturan itu disebut Inlandsgemeenten, atas pengesahan kepala daerah residen, berhak untuk memilih kepala pemerintahan desanya sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa kepala desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah, atau dalam hal ini adalah residen. Gubernur jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya. Nah, jadi sudah mulai datang VOC itu, sudah mulai masuk formasi, atasan baru, yakni gubernur jenderal. Di samping gubernur jenderal ada juga residen. Nah, ini semua desa kemudian pemerintah desa kemudian bertanggung jawab kepada keduanya. Namun di sisi lain teman-teman, desa punya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, dari aturan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kepala desa dan anggota pemerintahan desa itu diangkat oleh penguasa desa yang ditunjuk untuk kepanjangan tangan kepentingan kolonialisme saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton film-film tentang penjajahan, kan biasanya si menir-menir itu manggil kepala desa. Setelah manggil kepala desa, dia meminta siapa pemberontak yang mengacak-ngacak dan lain sebagainya. Dan memang sedikit menyerempet bahwa itu merupakan kondisi nyata karena pada prinsipnya penguasa desa merupakan kepanjangan tangan kolonialisme pada saat itu. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut beberapa tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, pada tahun 1903, pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan Desentralisatiewet Staatsblad nomor 329 tahun 1903 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Nah, di sini teman-teman, per 1903, desa diberikan wewenang oleh kolonial Belanda untuk mengatur keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada sebuah rad atau dewan di setiap daerah.
Nah, Dewan Daerah berhak membentuk aturan setempat yang menyangkut hal yang belum diatur oleh pemerintah kolonial berdasarkan kearifan lokal. Ini sama prinsipnya seperti desa adat. Jadi desa adat itu sudah atau diberikan wewenang mengatur wilayahnya berdasarkan hal-hal yang tidak diatur oleh pemerintahan kolonial. Nah, pengaturan lebih lanjut dalam Inlandsgemeente Ordonansie Buitengewesten atau IGOB yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1939 itu menjelaskan bahwa nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putra, Persekutuan Masyarakat di Jawa dan Bali yang disebut desa, dan di Karesidenan Palembang disebut marga. Kemudian ada juga Karesidenan Bangka Belitung disebut Haminte. Jadi sebenarnya desa itu istilah yang populer di Jawa dan Bali, ya, disebutnya desa. Dan Belanda pada saat itu mengatur persekutuan tersebut. Nah, makanya kemudian ditetapkan secara legal formal. Jawa Bali disebutnya desa, kemudian di Palembang itu disebutnya marga, kemudian di Bangka Belitung disebutnya Haminte, dan juga daerah-daerah lain punya nama-nama yang berbeda. Nah, makanya dengan demikian dalam masa pemerintahan kolonial tersebut, warga masyarakat itu berhadapan dengan dua administrasi pemerintahan, yaitu pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang membawahi sejumlah residen dan kontrolier, sedangkan administrasi pemerintahan asli ada di bawah pemerintahan kerajaan, kasunanan, dan kesultanan, dibantu oleh sejumlah wedana dan asisten wedana. Itu seperti yang di awal tadi saya bilang, atasannya itu dua, ada gubernur jenderal kolonial, kemudian yang satu juga kerajaan, kasunanan, atau kesultanan. Tapi umumnya di berbagai daerah itu kerajaan dan kesultanan juga ya nurut-nurut wae sama kolonialisme Belanda pada saat itu. Nah, kita masuk pada masa pendudukan Jepang. Nah, dalam kurun waktu singkat, nah ini ada penjelasan yang menarik pada masa pendudukan Jepang. Mohon teman-teman saksikan bahwa dalam kurun waktu singkat itu Jepang melakukan perubahan yang cukup fundamental urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, pada masa Jepang itu pemerintah itu dibagi menjadi 3 wilayah kekuasaan militer, di mana masing-masing kekuasaan militer itu dikelola oleh masing-masing armada. Maksudnya adalah, contoh Sumatera, ibu kotanya atau kedudukan pusatnya itu ada di Bukit Tinggi. Sumatera berada di bawah kekuasaan militer Angkatan Darat Jepang. Setelah itu, Jawa Madura itu berkedudukan di Jakarta. Itu wilayah yang kedua. Dan kemudian wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku itu diserahkan ke Angkatan Laut. Nah, apa implikasinya atau apa efek dari mekanisme seperti itu? Memang pada prinsipnya Jepang itu tidak banyak mengubah peraturan perundang-undangan yang dibuat Belanda sepanjang tidak merugikan strategi perang Asia Timur Raya miliknya. Nah, makanya yang menarik itu dari Jepang, walaupun Jepang itu terkesan penjajah yang bengis, kemudian fasis, dan lain sebagainya, namun satu yang paling menarik adalah hukum adat pada saat itu tidak dirubah, apalagi dihapus. Sehingga pada prinsipnya tetap digunakan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Bahkan Jepang yang pada saat itu sebagai imperialis fasis pada masa Perang Dunia II, beliau menghormati hukum adat. Gitu. Nah, selama Jepang menjajah pun, Igo dan Igob seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, atau dalam kata lain adalah aturan tentang desa yang berkaitan dengan desa yang dibentuk oleh Belanda itu tetap berlaku. Namun kemudian ada penyeragaman sesuai dengan adat istiadat ala Jepang. Nah, untuk kepala desa kemudian diseragamkan namanya itu dengan sebutan kucho. Jadi kades itu kucho. Nah, kemudian pemilihan dan pemberhentiannya juga diatur oleh Osamu Seirei nomor 7 tahun 1944. Dengan demikian nama desa juga berganti menjadi ku. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang susunan pemerintahan Indonesia berdasarkan Osamu Seirei.
pucuk pimpinan pemerintahan militer Jepang itu ada di tangan Panglima Tentara ke-16, khususnya untuk Pulau Jawa, yaitu Gun-Shiriken atau Panglima Tentara. Sebentar, kayaknya ada kesalahan teknis. Nah, kemudian teman-teman, sebentar. Nah, berdasarkan susunan pemerintahan Osamu Senrei, seperti yang tadi sudah Nah, pucuk pimpinan pemerintahan militer Jepang itu ada di tangan Panglima Tentara ke-16, khususnya untuk Pulau Jawa, yakni Gun-Shiriken atau Panglima Tentara. Itu setinggi-tingginya puncak pemerintahan pada saat itu. Nah, selanjutnya di bawah Panglima itu ada kepala pemerintahan militer yang disebut sebagai Gun-Seikan. Selanjutnya, ada juga di bawah Gun-Seikan itu koordinator pemerintahan militer untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan sebutan Gun-Seibu. Jadi sebelum Gun-Seibu itu adalah Gun-Seikan. Setelah Gun-Seibu itu dijabat oleh orang Jepang, tetapi wakil Gun-Seibu itu dipegang oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian di sini baru mulai masuk orang-orang Indonesia setelah sebelumnya itu dipegang oleh orang Jepang. Gun-Seibu pada prinsipnya membawahi residen-residen yang disebut sebagai shuchokan. Pada masa Jepang, shu merupakan pemerintah daerah tertinggi. Para shukokan terdiri dari orang-orang Jepang. Selanjutnya, daerah shu itu terbagi atas kota madya dan kabupaten. Shu itu provinsi ngerennya misalnya orang. Shu kemudian terbagi atas kota madya atau disebut sebagai si dan kabupaten disebut sebagai ken. Ken sendiri terbagi lagi atas beberapa gun atau kewedanan. Kemudian gun terbagi lagi atas beberapa son atau kecamatan. Dan son terbagi lagi atas beberapa ku. Ku terbagi lagi atas beberapa usa. Usa itu seperti kampung atau dusun. Nah, jadi teman-teman, master plan pemerintahan daerah itu sebenarnya mirip-mirip dari peninggalan Jepang pada masa itu ya. Nah, di masa pendudukan Jepang, desa itu dinilai memiliki peran cukup vital bagi strategi pemenangan Perang Asia Timur Raya. Makanya kemudian fungsi desa pada saat itu dijadikan sebagai basis logistik perang. Gitu. Nah, kemudian desa juga harus menyediakan pangan dan tenaga manusia atau romusha yang mungkin teman-teman sering mengenal istilah romusha untuk keperluan pertahanan militer Jepang. Dengan demikian, bagi Jepang, ku itu memiliki pengertian kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda serta pemerintahan militer Jepang yang bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu serta memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang kepalanya dipilih oleh rakyatnya dan disebut kucho dan merupakan bagian dari sistem pertahanan militer. Nah, bedanya itu cuma desa pada masa pemerintahan Jepang itu berada atau dikuasai oleh sistem pertahanan militer sebagai pusat pemerintahan. Selebihnya mah sama-sama aja. Selebihnya mah ya harus bertanggung jawab ke kewedanan atau kewedanan itu kemudian diganti menjadi kabupaten dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di masa awal kemerdekaan kemudian dibahas tanggal 15 Juli itu dalam UUD khususnya disepakati bahwa bentuk negara kesatuan dan pembagian daerah Indonesia itu didasari daerah besar dan daerah kecil. Dan desa berada di bawah pemerintahan daerah. Kemudian dibahas juga bahwa daerah yang bersifat istimewa yang pertama ialah daerah kerajaan atau koti. Baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, kedua, daerah yang mempunyai susunan asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, kemudian huta dan kuria di Tapanuli, dan gampong di Aceh. Jadi masih sama. Pada masa awal kemerdekaan pun mereka masih menghargai kearifan lokal
atau istilah-istilah desa di berbagai wilayah. Nah, baru saat dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 ditetapkan, Soekarno menetapkan Penpres nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. Lahirnya Penpres ini jadi penanda pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistis. Pada saat ini juga lahir Undang-Undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja. Namun, sedikit saya ceritakan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini dibentuk oleh umumnya fraksi-fraksi dari PKI. Seiring kelahiran undang-undang tersebut juga pada prinsipnya IGO dan IGOP itu otomatis tidak berlaku lagi. Namun sayangnya undang-undang ini tidak berusia panjang karena semenjak pecah G30S, undang-undang ini kemudian tidak berlaku secara otomatis dan rezim Soeharto kemudian membuat undang-undang baru tentang desa. Disebutkan pada saat itu dalam undang-undang tersebut, Desa Praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri sehingga memiliki penguasa dan mempunyai harta benda sendiri. Ini udah mulai mengkerucut definisi desanya. Nah, padahal di sini juga dijelaskan secara rinci bahwa Desa Praja itu memiliki alat kelengkapan yang seragam, yakni kepala desa, Badan Musyawarah Desa, Pamong Praja Desa, Pamong Desa Praja, Panitera Desa Praja, Petugas Desa Praja, dan Badan Pertimbangan Desa Praja. Nah, undang-undang tersebut kemudian dibukukan dan pelaksanaan Desa Praja itu tidak pernah terwujud karena terjadinya gerakan 30 September. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan bentuk-bentuk desa dari periodisasi ke periodisasi. Nah, itu sebenarnya semuanya baru garis besarnya. Selebihnya teman-teman bisa baca di buku saya, khususnya di bab pertama itu dijelaskan lebih rinci lagi desa-desa baik di masa pendudukan Jepang, kemudian bahkan dibahas hingga masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Orde Baru Soeharto. Nah, teman-teman, saya pengen teman-teman setelah pertemuan ini merangkum bab 1 dari buku Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. Nah, nanti tolong teman-teman kumpulkan selambat-lambatnya hari Minggu ya. Gitu. Jadi buat yang belum punya mohon diproses segera. Demikian teman-teman, terima kasih. Aduh, error nih kayaknya si Zoom-nya. Tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya masuk. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf ya kondisinya seperti ini karena memang Uniba juga sedang dibangun, sedang direnovasi. Jadi kita wayahna kuliahnya daring dulu, belum bisa dipaksakan untuk luring. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.